Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan sahabat Al Quran, kelas tajwid angkatan 8. Masih semangat ya? Insyaallah masih terus istiqomah. Ya, kelas kita insya Allah tidak akan lama lagi karena alhamdulillah kita sudah masuk pertemuan yang ke-12. Ya, rencana kita adalah 24 pertemuan untuk kelas tajwid ini. Baik, sahabat My Quran rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang berbagai macam mad. Mad berikutnya yang perlu kita pelajari adalah mad silah. Nah, mad silah itu dia terbagi menjadi dua. Ada mad silah tawilah dan mad silah qasirah. Apa itu mad silah tawilah? Tawil itu artinya panjang. Menurut istilah, mad silah tawilah apabila setelah hak dhamir terdapat hamzah qat'i. Hamzah yang dimanapun dia berada dia terbaca. Jadi ada hamzah qat'i, ada hamzah wasal. Hamzah wasal apabila dia berada di tengah-tengah kalimat dia tidak terbaca. Itu hamzah wasal. Nah, kalau dia berada di awal kalimat, dia terbaca. Kalau qat'i, itu dimanapun dia berada, dia terbaca. Mad silah tawilah apabila hak dhamir. Nah, ini kita harus mempelajari, memahami tentang hak dhamir. Hak dhamir itu adalah hak kata ganti. Kita sering mendengar kata ganti orang. Ya, kata ganti dalam bahasa Arab tidak hanya orang ya. Kata ganti itu bisa untuk benda, bahkan khalik ya, khalik dan makhluk ya, itu bisa ada kata gantinya. Setelah hak dhamir ya, terdapat hamzah qat'i. Nah, jadi kita harus mengetahui hak ini hak dhamir apa tidak. Nah, karena tidak semua hak itu hak dhamir. Ya, contohnya yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Nah, ini ada anggota di kelas tahsin menanyakan yantahi di sini bukannya hak dhamir, Ustaz? Bukan, ini bagian dari satu kata, ya satu kata yaitu kata kerja. Nah, hak ini kalau hak dhamir itu yang berarti nya, ya nya. Yang hak yang berartinya dia bisa hu dan bisa hi. Nah, tentunya kita harus mendalami bahasa Arab juga. Nah, ha ini, hi atau hu ini, jika bertemu dengan hamzah, maka panjangnya adalah 4-5 harokat. Seperti halnya mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Ya, bihi azwaja indahu illa biiznih. Nah, biasanya juga ditemani dengan gelombang itu ya, gelombang mad. Kemudian mad silah qasirah. Qasir artinya pendek. Ya, qasirah pendek. Menurut istilah, mad silah qasirah ialah sebelum hak dhamir ada huruf yang berharokat dan disyaratkan tidak disambungkan dengan huruf berikutnya dan tidak pula bertemu hamzah yang berharokat. Cara membaca mad silah
qasirah itu panjangnya 2 harokat. Jadi qasirah di sini adalah maksudnya sependek-pendeknya mat. Ya, mat itu paling pendek adalah 2 harokat atau 1 ayunan. Dan perlu diingat tidak semua hak dhamir itu ya kita baca mat. Ya, tidak semua hak dhamir itu kita baca mat. Ada yang dia hanya 1 harokat, tetapi ada syarat-syaratnya. Nah, ini mat silah qasirah yang 2 harokat. Nah, disyaratkan sebelum hak dhamir ada huruf yang berharokat, artinya huruf hidup ya, huruf hidup, bukan huruf yang sukun. Dan disyaratkan tidak disambungkan dengan huruf berikutnya, artinya setelah hak dhamir itu tidak ada huruf yang sukun atau tidak ada huruf yang idgham yang ditasdidkan. Dan tidak pula bertemu dengan hamzah. Setelah hak dhamir jangan bertemu dengan hamzah, karena jika bertemu dengan hamzah berarti dia mat silah tawilah. Nah, jadi mat silah qasirah dia memiliki 3 syarat. Sebelum hak dhamir ada huruf hidup. Ya, bihi, bi ini kan huruf hidup ya, ada kasrohnya. Terlalu kecil ini. Nah, di sini bi kasroh hi. Nah, ini hak dhamirnya. Kana bihi basira. Bihi hi 2 harokat. Di sini sudah mencukupi syaratnya, yaitu sebelumnya ada huruf yang hidup atau huruf yang bukan sukun. Kemudian hak dhamir tidak dibaca bersambung dengan lafaz berikutnya atau tidak diidghamkan. Nah, di sini dia tidak terjadi mat silah qasirah ya. Nomor 2, lahul. Kenapa? Karena setelahnya ada huruf sukun ya, lahul. Atau setelahnya ada tasdid, maka dia jangan dipanjangkan. Jangan lahul mulku, tapi lahul mulku alaina. Jadi tidak dibaca mat silah qasirah. Artinya dia dibaca pendek saja, biasa. Kemudian syarat berikutnya, hak dhamir tidak bertemu dengan hamzah. Ya, karena kalau dia bertemu dengan hamzah, dia menjadi mat silah tawilah, ya, bukan mat silah qasirah. Perhatian. Nah, pengecualian. Nah, di sini ada pengecualian, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 69. Wa yakhlud fihi muhana. Nah, fihi di sini hak dhamirnya dibaca panjang 2 harokat. Nah, ini pengecualian saja. Padahal sebelumnya ada tanda sukun. Ya, tanda sukun. Dan fihi di surat lain atau di ayat lain itu hi-nya hanya dibaca 1 harokat. Kecuali pada surat Al-Furqan ayat 69. Kenapa Ustaz? Ya, saya tidak tahu. Karena begitulah riwayat yang sampai ke kita. Khususnya riwayat Imam Hafiz an Asim, an Thariq Syatibiyah. Jadi khusus pada surat Al-Furqan yang seharusnya fihi di sini sudah mencukupi syarat untuk 1 harokat, ya, tetapi dia dibacanya 2 harokat. Fihi muhana. Kemudian pada surat Az-Zumar ayat 7, hak dhamir dibaca pendek. Padahal kalau kita lihat sekilas, nah ini sudah mencukupi syarat untuk mat silah qasirah. Kenapa? Karena sebelumnya di sini huruf dhad fathah, dia huruf berharokat, ya, bukan huruf yang sukun. Kemudian setelahnya juga tidak ada huruf yang disambung, tidak ada hamzah. Nah, seharusnya dia dibaca mat silah qasirah, dibaca 2 harokat. Tetapi ini dibaca pendek, dibaca 1 harokat. Nah, ini khusus pada surat Az-Zumar ayat 7. Nah, tapi kalau kita perhatikan benar-benar dan kita menguasai ilmu shorof sebenarnya antara dhad dan ha ini ada huruf yang disukunkan. Tetapi huruf disukunkannya itu dengan cara menghilangkan huruf tersebut.
Nah, di sini ada huruf illah, ya, dia ada huruf illah, yardo, yardo. Setelah dot itu kan dia mempunyai alif, alif ya, ya alif yang berbentuk ya itu ya yardo. Nah, mensukunkan huruf illah pada kata tersebut yaitu dengan menghilangkan huruf tersebut. Nah, padahal sebenarnya jadi sebenarnya di sini ada huruf yang sukun tetapi tidak terlihat. Nah, begitulah kira-kira. Nah, maka di sini haknya hak dhamir dibaca pendek, artinya dibaca satu harokat. Tashkuru yardahu lakum. Jadi bukan yardahu lakum, tapi yardahu lakum. Fahimtum? Insyaallah fahimna. Kalau tidak paham silakan ditanyakan, ya, silakan dijapri. Nah, silakan diulang-ulang juga penjelasan dari kami. Nah, di sini nah fihi hi itu selalu dibaca pendek ya, selalu dibaca pendek. Kecuali pada surat Al-Furqan ayat 69 dibaca panjang. Panjang maksudnya di sini ya 2 harokat, dibaca mat. Biasanya ditemani dengan ini ya. Kalau di mushaf Madinah ya jika panjang maka ini huruf ya ini. Nah, ini huruf ya. Kalau di mushaf Indonesia biasanya kalau panjang itu dia seperti kalau kasroh dia seperti koma di bawah ya. Kalau panjangnya dhammah dia seperti angka 6. Nah, itu di mushaf yang Indonesia. Kalau di mushaf Madinah kalau dhammahnya U-nya panjang, dia seperti dhammah biasa kemudian ditemani dengan waw kecil. Kalau kasroh dia seperti ini, kasroh biasa ditemani dengan ya kecil. Baik, sahabat My Quran rahimakumullah, mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini untuk tugasnya. Nah, ini tadi sudah kita contohkan ya. Nah, jadi jangan sampai keliru lagi cara membaca hak dhamir. Di sini ada mad silah tawilah dan juga ada mad silah qasirah. Dan ada yang dibaca satu harokat, ada yang tidak dibaca dengan mad. Baik, sahabat My Quran rahimakumullah, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.